sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, al asatidzah wal hadirin wal hadirat, bil khusus sahibul bait, keluarga besar Umi Hajah Nawiyah binti Kamut, orang tua kita Ustadz Haji Mukhtar, Ustadz Heru, Ustadz Herullah, segenap para Ustadz Luqman Hamidi, segenap para guru dan juga jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan 100 hari mendoakan almarhumah orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan, apa yang sudah kita mohonkan kepada Allah, jadikan sebagai satu kiriman pahala, satu kiriman bingkisan untuk almarhumah nanti di sana, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat setiap hari Jumat itu hadirin, itu ada yang berebut di kuburan, ada yang berebut muncul dari dalam kubur itu pada keluar, dan muncul tuh yang di pinggir-pinggirannya, muncul di situ ngerebutin doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu yang berebut begitu, yang nggak pernah dikirimin sama keluarganya, ngandelin Jumatan doang, Jumatan khotib doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ada kiriman berebut dah tuh, kalau kagak pernah dikirim sama keluarganya. Atau ngandelin Haji Mae, atau ngandelin Solihin waktu Allah astagfirullahaladzim biwalidayya jamil muslimin wal muslimat, ngandelin gitu. Tapi kalau Ustazah Nawiyah, kalau orang tua kita, insya Allah anaknya pada soleh-soleh semua di sini, tiap malam Jumat itu nyebut namanya dikirim, jadi nggak pakai berebut. Waktu orang-orang yang nggak pernah dikirim, waktu ahlul kubur yang nggak pernah dikirim pahala-pahala dari bacaan-bacaan Al-Quran maupun zikir, pada berebut yang nggak pernah dikirim, maka insya Allah almarhumah orang tua kita yang sudah mendahului kita insya Allah nggak berebut. Tenang-tenang aja, orang pada panas-panasan di luar, diem aja di dalam. Kenapa? Udah ada antara jatahnya, udah ada kirimannya, karena anaknya setiap malam Jumat yasinan lil abror, karena anaknya setiap mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 ini bacain buat Ustazah Nawiyah. Hari 15 ketemu lagi bacain juga, sampai hari ke-40 itu juga membacakan, hari 100 bacakan. Itu baru yang undang-undang orang. Saya yakin anak-anaknya di sini juga tiap habis sholat ngirimin Fatihah. Betul apa betul? Yang mana yang ngirimin?
ada belakangnya. Pasti tiap habis sholat yang nggak pakai ngundang, ngirim Fatihah doang, ngundang RT. Ini ngirim Fatihah doang, Rabbighfirli wali walidayya. Saya yakin anak-anaknya doain tiap habis sholat. Makanya yang kayak begini nggak pakai rebutan sama ahlul kubur yang lain. Karena anak-anaknya anak-anak yang soleh yang mendoakan untuk almarhum dan almarhumah, sehingga ada kiriman khusus. Ini pertama yang bisa kita ambil dari majelis zikir semacam 100 harian atau 40 harian, haul dan lain sebagainya. Kiriman-kiriman doa itu pasti sampai kepada almarhum dan almarhumah. Kalau nggak percaya cobain dah, kita kirimin dari sini ntar. Yang kedua hadirin, mungkin saudara-saudara sekalian, bapak-bapak jamaah sekalian mungkin pernah datang ke satu tempat yang tidak ada sinyal di sana. Pada healing kali ini, healing, tahu healing? Bapak-bapak nggak tahu healing. Pada jalan-jalan nggak? Ada satu tempat, mungkin kita pernah jalan-jalan, ada satu tempat yang nggak ada sinyalnya. Saking itu daerahnya pelosok banget, sinyal aja kagak ada, simpati aja kagak ada. Apalagi yang kartu yang ecek-ecek, jangan nyebut dah. Yang disebut yang bagus saja nggak ada sinyal, tapi yang bagus saja nggak ada sinyal, apalagi yang sembarangan kartunya. Ini ada tempat yang tidak bisa diakses atau yang di situ tidak ada sinyal. Mungkin dan sangat bisa terjadi. Tapi hadirin, tidak ada tempat yang Allah di situ tidak ada. Pasti ada Allah. Di mana aja itu Allah pasti melihat kita. Di mana aja Allah itu pasti mengawasi kita. Dan Allah alimun ala kulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah qadirun ala kulli syai'. Allah kuasa atas segala sesuatu. Pengetahuan Allah terhadap kita, pengetahuan Allah terhadap hamba-hambanya, itu pengetahuan yang sifatnya mutlak, dari hal-hal yang umum, hal-hal yang sifatnya besar-besar, global sampai hal-hal yang kecil. Kalau kita punya peci hitam, tahu peci hitam yang saya pakai nih, peci hitam itu ditaruh dalam lemari, taruh dalam peti dah. Ada peci hitam, kita taruh dalam peti, dalam kotaknya. Kotaknya taruh lemari, lemarinya dibungkus dah pakai kain. Lemari dibungkus, taruh itu dalam kamar. Itu kamarnya ada di basement lagi. Mati lampu. Mati lampu, bukan cuma rumah dia doang yang mati, bukan cuma kamar itu, satu kotak mati lampu, kagak ada lampu. Malam udah emang tanggal 1 nggak ada bulan. Itu di atas peci tadi ada semut hitam kecil jalan, Allah tuh tahu. Itu pengetahuan Allah. Sekecilnya, sedemikian kecilnya peristiwa yang ada di alam semesta ini, Allah tahu semua yang hadir. Tidak ada tempat di mana Allah absen atau luput di situ, tidak mengawasi. Pasti Allah melihat. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Yang kita lakukan amal ibadah, yang kita lakukan perbuatan-perbuatan, baik itu rupanya amal ibadah maupun berupa perbuatan-perbuatan lain, itu pasti Allah mengetahui. Lalu muncul pertanyaan mungkin dalam benak kita, kalau Allah Maha Tahu, kenapa harus ada catatan amal? Ada yang suka nanya begitu. Kalau Allah tahu, kenapa kudu ada amal-amal yang kemudian dilaporkan oleh malaikat kepada Allah? Catatan amal yang dilaporkan oleh malaikat, catatan amal dari hamba-hamba Allah, dari manusia, bahkan dari makhluk seluruhnya, bukan catatan amal tapi catatan kejadian yang ada di alam semesta, ini dilaporkan kepada Allah bukan karena Allah nggak tahu, tapi untuk menegakkan hujah dan keadilan Allah, untuk menegakkan argumen nanti di akhirat.
Kalau nggak ada catatannya saudara, nanti di akhirat model orang kampung dukun nih, waktu pengen dimasukin ke neraka, engkal dia pasti bantah, kagak ya Allah, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian ente nyawer, katanya begitu. Enggak ya Allah, bener sih mah. Masa iya ngomong dah tuh ya, itu mulutnya dikunci, nggak lama yang ngomong tangannya, bener ya Allah nih saya, kata tangannya, emang saya ini tangan ngeluarin duit buat nyawer mulu biduan, ada aja habis nyawer dipegang. Itu tangan yang aku tuh, tangan aku. Enggak ya, bohong ini, mana buktinya, ini tangan ada aja, saya kagak pernah, katanya begitu. Nah, tapi didatangkan bukti catatan-catatan itu secara komplit, catatan yang dicatat oleh malaikat atid. Perbuatan baik malaikat raqib itu didatangkan, dicatatkan dan dihadapkan nanti di hari kiamat untuk argumen atau untuk hujjah, bukti. Orang-orang yang amalnya buruk, maka itu jadi bukti yang memberatkan dia. Orang-orang yang amalnya baik ke jamaah sini, itu jadi bukti yang akan meringankan dia. Amin, lain sih artinya. Kalau catatan-catatan baik, maka akan jadi bukti yang meringankan dia untuk perjalanan nanti ke surganya Allah. Semuanya Allah mengetahui, hal-hal yang kecil Allah tahu, hal-hal yang besar Allah tahu, namun tetap ada catatan yang dilaporkan. Ini untuk bukti dan menegakkan keadaan Allah, supaya Allah tidak sewenang-wenang masukin aja ke neraka, masukin aja ke surga, tidak begitu. Tapi ada yang namanya keadilan Allah. Nih buktinya, catatan. Malaikat-malaikat didatangkan membawa catatan-catatan amal yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah, oleh manusia nanti di akhirat. Meskipun Allah Maha Tahu, tetap ada catatan amal ini yang dilaporkan kepada Allah nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, catatan amal perbuatan itu diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu catatan amal orang yang hidup, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dalam seminggu. Senin, kemudian Kamis, laporin tuh, dilaporkan Senin, Kamis, Senin, Kamis. Oleh karenanya Rasulullah sangat sering puasa Senin Kamis, karena Rasulullah ingin, kata Rasulullah, aku ingin ketika amalku diangkat, maka aku baru aja puasa, karena diangkatnya itu habis maghrib. Kamis habis maghrib diangkat amal sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Senin habis maghrib diangkat. Maka Rasulullah katanya, aku ingin ketika diangkat amalku, maka aku baru aja selesai puasa. Itu amal yang dihadapkan atau yang dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ada lagi hadirin, amal yang dihadapkan, amal yang dilaporkan kepada orang-orang yang meninggal, kepada almarhumah. Amal kita orang-orang yang hidup dilaporkan atau distelin filmnya, atau ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, pada bapak kita atau kepada ibu kita yang sudah meninggal, atau kepada anak kita bahkan yang udah duluan meninggal. Ini dilaporkan setiap hari Jumat. Tadi maghrib. Jadi yang hari Jumat sedekahnya rajin, nanti di sana bapaknya juga pada demen, aduh alhamdulillah anak gua ya rajin banget sedekahnya. Dilaporin tuh tiap hari Jumat. Amal kita orang yang hidup dilaporkan kepada almarhumah, kepada almarhum orang tua kita, atau bahkan anak kita, itu dilaporkan atau distelin filmnya itu nanti hari Jumat, setiap hari Jumat. Oleh karenanya kita sebagai anak-anak di sini mendoakan, kemudian selain mendoakan juga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu juga akan dilaporkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal setiap hari Jumat. Kalau filmnya yang disetelin film jelek, ya aduh anak gua ya, nanti di kuburan itu saudara, yang ada sedih lagi aja.
orang tua sedih lagi, ngapa ditinggal makin begini anak gua. Orang sono, orang sini mah kagak ada. Tapi kalau yang dilakukan oleh ahli waris, yang dilakukan oleh orang yang hidup, ini adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang merupakan amal-amal kebaikan, maka orang tua yang sudah meninggal atau keluarga kita atau anak kita yang sudah meninggal ikut jadi bangga dengan perbuatan-perbuatan kita yang masih hidup. Selain mendoakan almarhumah, mendoakan orang tua kita, maka hendaklah kita melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kebaikan-kebaikan ini bisa kembali juga untuk almarhum, untuk almarhumah. Karena ini adalah rekaman, karena ini adalah putaran film-film yang nanti akan ditampakkan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang menampakkan amal-amal yang baik, sehingga orang tua kita yang telah mendahului ini ikut bangga meninggalkan anak-anak seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.